Yo, halo sahabat Uyu, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Yang sudah kita ketahui, di episode sebelumnya, Xiao Wu yang sudah kembali menjadi manusia dibawa pergi oleh Tang San untuk menemui para guru dan teman lainnya di Akademi Shrek. Nah, gimana sih keseruan episode sekarang? Sebelumnya kalau kalian suka boleh di-subscribe ya. Nah, sesampainya di akademi, mereka bertemu kembali dengan rekan-rekannya sewaktu di kontes kejuaraan. Kemudian wakil dari 4 akademi itu meminta untuk bernegosiasi kepada mereka. Namun itu dibantah oleh murid Akademi Shrek yang menyatakan bahwa mereka telah menyerang dan melukai murid Akademi Shrek. Kemudian mereka menyuruh untuk mengadukannya kepada 7 monster Shrek. Akan tetapi, Mubai dan Jojing tidak ada di sana, alias keraya kesibukan atau rariwe. Nah, si Ciwei yang pernah mencium Tang San, kita flashback dulu ya, biar lebih meyakinkan gitu, ya kan? Nah, di waktu lalu, Tang San sedang bersaing di babak promosi, dan si Ciwei menggunakan penggabungan cincin untuk mengakhiri pertandingan. Namun, ketika Tang San membuat si Ciwei ikut dalam masalah, si Ciwei langsung memeluknya dengan maksud tidak ingin Akademi Apinya gagal dalam babak tersebut. Dan karena Tang San melihat ia menangis, Tang San langsung mesem alias senyum sedikit dan mengubah posisi mereka. Dan api pun menjeleder yang membuat si Tang San terluka. Scene berpindah. Keesokan harinya, si cewek mengajaknya untuk ke hutan berdua. Mau ngapain tuh? Yuk kita buntutin. Setelah ngobrol basa-basi, si cewek menciumnya dengan penuh gairah. Dan kita kembali ke topik utama. Si cewek yang pernah mencium Tang San itu mengejek si Xiao Wu karena telah selingkuh dari si Tang San. Dan serentak mereka yang ada di sana pun tertawa bersama. Yeay. Singkat cerita, Tang San dan Xiao Wu maju ke depan kalau ke belakang mundur dan menyatakan dirinya adalah Tang San dengan penampilan yang sangat ganteng atau kasep. Teman-teman lamanya pun sangat terpukau dan langsung jatuh hati. Si cewek ini pun sama nih. Kemudian, Tang San meminta untuk bertaruh dengan mereka 3 versus 1. Kalau ia menang, mereka harus minggat dari Akademi Shrek. Dan kalau Tang San kalah, mereka bebas dari Akademi Shrek. Sebelum mereka bertarung, diceritakan juga kalau si Angin telah menjadi perwakilan direktur di 4 akademi ternama. Setelah itu mereka memperkenalkan diri masing-masing dengan perkembangannya. Anjoy, gua lupa nama mereka. Gua pakai nama samaran ya. Si Angin dengan tipe penyerang level 61, si Ciwei dengan level 54 tipe pengendali, dan yang terakhir si Naga Api dengan level 53 tipe penyerang. Setelah itu, Tang San memujinya dengan kata, "Pantesan maneh jadi direkturnya, level genep hiji paingan." Nah, kalau gak paham, boleh tanyain ya sama sahabat Uyu di komentar. Lalu Tang San mengejutkan mereka lagi dengan level 66 dan cincin 100.000 tahunnya yang membuat semua orang tercengang. Mereka pun bertarung di sana. Di sini si Api menyerang dengan gagahnya, namun itu hanya sia-sia. Dan ditambah 2 bucin yang telah bersatu menyerangnya, namun tidak terjadi apa-apa. Belum nampaknya ya, masih ada lagi tuh. Tapi itu juga niat si Tang San yang langsung comeback is the best dan si Angin berhasil ditumbangkan. Lalu si Api pun langsung menyerangnya dengan kemampuan jiwa kelimanya. Ditambah bantuan dari si Ciwei. Tapi itu tidaklah membuat si Tang San tercengang. Malah membuatnya sedikit mesem alias senyum sedikit. Dan mereka pun berhasil ditumbangkan.
Di sisi lain, si angin yang berhasil tumbang ternyata bangkit lagi dengan mengumpulkan tenaga untuk menyerang si Tangsan. Namun dia gak tahu ya jagoan gua mah kuat. Dan pertempuran pun dimenangkan oleh Tangsan. Setelah itu, serentaklah semua orang pun bersorak untuknya. Scene berpindah. Setelah bertarung, mereka ngopi-ngopi di Akademi Shrek dan membahas sedikit masalah yang terjadi kepadanya. Ya, gak terlalu penting sih. Kita bahas. Yaitu Aula Jiwa yang ingin menguasai dunia dan menyuruh keempat klan ini bergabung dengannya. Namun, mereka menolak dan memilih berpindah ke kota Tiandou. Singkat cerita, si Tangsan berniat untuk mengajak mereka tinggal di Akademi Shrek. Tapi ia sudah bertaruh dan ia memegang kata-katanya untuk pergi dari Akademi Shrek. Nah, ini nih cowok sejati. Scene berpindah. Tangsan membahas tentang senjata yang harus ia buat sebelum 1 tahun yang akan datang. Dan ia akan pergi ke ibu kota logam di kota Gengsin. Cerita pun bersambung. Oke sahabat Wiu, dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe ya. See you next video, bye bye.